Yo, alright guys, welcome back to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai informasi FUD, FAT. Banyak sekali FAT ini, makin kencang. Dan kali ini kripto di-banned oleh IMF teman-teman. Dan nyaring sekali beritanya. Jadi kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai Bitcoin juga dan Gary Gensler juga ya. Dan ada hal yang lucu-lucu juga nih berkaitan dengan SEC. Tetapi teman-teman, kita juga akan melihat seperti apa short terms untuk Bitcoin ini. Dan terutama yang suka-suka trading ya, kita akan lihat nanti seperti apa pandangan dari analis-analis. Terutama dari analis dalam negeri yang saya anggap ya, itu keren. Keren banget. Nanti kalian akan lihat dia seperti apa. Oke, yang pertama di sini memang Bitcoin ini down today guys. Why is Bitcoin price down today? Of course, seperti yang kita tahu ya. Ekspektasi mengenai data inflasi, data ekonomi Amerika itu tidak sesuai harapan teman-teman. Dan dia tumbang, turun, dan para bear sedang berpesta pora sekarang ini. Orang-orang yang sudah melihat bearish divergence di Bitcoin itu di harga 25.000 sudah take posisi. Dan oke lah mereka ambil posisi. Tetapi untuk yang mengejar FOMO, mau di short ataupun long teman-teman, tetap do your own research guys. Kemudian di sini kita lihat ya, ini mengenai berita kripto di-banned oleh IMF ya. IMF ini menyatakan tentang restrukturisasi hutang ya teman-teman, dan dia mengatakan bahwa pelarangan kripto ini harus menjadi pilihan teman-teman. Jadi setelah kunjungannya dia ke El Salvador untuk melarang El Salvador itu menggunakan Bitcoin sebagai mata uang negaranya, sekarang ini dia menyatakan kripto harus di-banned untuk solusi hutangnya mereka. Dan ini lucu teman-teman. Kenapa saya katakan mereka ini semakin kayak pelawak saja ya? Sebelumnya ini ada postingan menarik dari Colby Mangor ya. Di sini dikatakan bahwa cryptocurrency ini tidak boleh sama sekali menjadi mata uang negara ataupun menjadi legal tender untuk kedaulatan sebuah negara atau stabilitas sebuah negara. Lucu juga ya, karena sekarang ini El Salvador itu sudah menerapkan Bitcoin sebagai legal tendernya dia. Telat bos, telat IMF ini. Dan inilah yang saya katakan bahwa ini lucu sekali ya. Apa yang mereka lakukan ini berkebalikan ya. Dan mereka ini kayak tidak punya solusi lagi nih setelah apa yang mereka lakukan. IMF Directors ini mengatakan ya, Christina Georgieva ini, kita telah memprint terlalu banyak uang dan tidak pernah memikirkan tentang konsekuensinya. Inflasi bos. Kemudian kita ini acting seperti anak 8 tahun yang kejar bola kemana-mana. Jadi kerumunan-kerumunan kejar bola. Dan dia tidak tahu bahwa di belakang kerumunan-kerumunan mereka yang anak 8 tahun ini kejar bola, ada teknologi besar yang sedang berkembang saat ini dan mereka itu disebut sebagai blockchain ataupun cryptocurrency. Dan yang merepresentasikannya itu adalah Bitcoin teman-teman, salah satunya aset paling besarnya di situ. Dan ada juga altcoins lainnya juga yang sama bagusnya. Dan jujurly ya, seperti katanya netizen 62, jujurly IMF ini sebenarnya teman-teman, mereka ini sedang gearing up untuk central bank digital currency. Jadi CBDC ini memang menjadi isu yang paling utama ya dari IMF ini, karena dengan begitu mereka ini bisa tetap regains atau tetap mempertahankan kontrol ya, bukan regains. Jadi tujuannya dia itu adalah dia ingin agar semua negara-negara lainnya, contoh saja seperti El Salvador itu teman-teman ya, ketika dia berhenti menggunakan dolar besok itu, kemudian dia hanya menggunakan Bitcoin atau nanti dia akhirnya berhasil establish mata uangnya dia karena ekonominya sudah bagus, dia berhentilah dia dari ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, itu yang ditakutkan oleh si IMF ini. Jadi mereka tidak punya lagi kuasa ataupun power untuk mengkontrol atau mendikte negara-negara lainnya teman-teman. Dan tidak kurang tidak lebih teman-teman, ini ada Mark Kaiser ya, yang merupakan seorang maksi di Bitcoin ini teman-teman. Ya saya setuju juga dengan katanya dia ya untuk para maksi Bitcoin ini. Kenapa saya setuju? Karena di dalam aset portofolio itu memang harus ada dan wajib ada Bitcoin itu teman-teman. Harus ada Bitcoin dalam porsi yang besar, itu yang tetap harus kita pegang sekarang ini ya, dengan kondisi market yang sekarang ini. Dan meskipun Black Cuan itu kelolosan XRP dan Cardano-nya yang lebih banyak teman-teman, tetapi teman-teman silakan untuk mengatur sendiri ya. Karena apa yang saya sampaikan di sini pun bukan financial advice teman-teman. Jadi untuk opsi portofolio kalian itu tetap harus diatur berdasarkan riset kalian sendiri teman-teman. Dan untuk di sini ya, Mark Kaiser ini menyatakan bahwa memang sudah lama Gary Gensler ini itu dianggap sebagai berkaitan dengan Sam Bankman-Fried teman-teman. Jadi kenapa kolaps yang besar-besaran itu terjadi dan kenapa itu tidak dicegah, itu berkaitan dengan
Gary Gensler yang sengaja membiarkan FTX itu berjalan seperti itu. Itu dari si Mark Kaiser di sini teman-teman ya. Dan good newsnya untuk para Bitcoin maxi adalah karena ini nih. Jadi dari semua aset cryptocurrency sekarang ini teman-teman, Bitcoin itu masih dianggap oleh si Gary Gensler sendiri di sini ya sebagai aset yang secara fundamental dia berbeda daripada cryptocurrency lainnya karena dianggap bahwa Cardano, XRP, ETH, Ethereum ya ataupun token-token lainnya itu dianggap sebagai barang yang diproduksi oleh beberapa perusahaan kemudian mereka melelangnya di luar negeri ataupun di dalam negeri dan diakali sedemikian rupa untuk menipu para investor. Seperti itu dia memahami ini. Dan pertanyaannya sekarang adalah bisakah Gary Gensler ini survive crypto winter teman-teman? Karena sekarang ini polisi DC ya, polisi keuangan DC ini itu sudah mengincar ke Gary Gensler sekarang ini. Artinya dia ini awalnya hanya ngejar si Sam Bankman, sekarang ini ada kemungkinan besar bahwa dia yang akan jadi target selanjutnya teman-teman. Jadi dari apa yang dikatakan oleh Sam Bankman di sini bahwa memang di pengakuannya dia di persidangan itu dia katakan di belakang pintu teman-teman dia ini ada deal dengan pejabat-pejabat pembuat kebijakan untuk meloloskan ataupun bertindak lunak lah terhadap apa yang dilakukan oleh FTX itu teman-teman. Dan Gary Gensler ini sudah ketemu dengan si Sam Bankman itu 2 kali kesempatan dan wajar semua orang yang tahu tentang berita ini curiga teman-teman terhadap apa yang dilakukan atau gerak-geriknya si Gary Gensler di sini. Itulah kenapa di sini headline-nya bisakah Gary Gensler ini survive winter crypto teman-teman. Karena yang sebelumnya temannya dia ketemu dengan Sam Bankman itu ya dan Berkowitz itu ya. Jadi Berkowitz ini sudah mundur sekarang ini setelah dia ketahuan ketemu dengan Sam Bankman tetapi si Gary Gensler ini masih bertahan teman-teman. So, ada sesuatu di belakang pintu yang mereka sembunyikan di sini dan kita akan tunggu tanggal mainnya akan nanti seperti apa nasib Gary Gensler ini di crypto winter ini teman-teman. Dan berbicara crypto winter ini ya, semakin lucu saja apa yang dilakukan oleh SEC ini. Setelah di video saya yang sebelumnya ya tentang emoji-emoji yang dilarang ya karena itu dianggap meresahkan. Buset, meresahkan. Ini ada lagi-lagi nih dari SEC juga teman-teman bahwa Elon Musk ini harus konsultasi dulu, harus disetujui dulu oleh lawyersnya sebelum dia men-tweet tentang Tesla teman-teman. Buset gila, nggak ada kerjaan sekali nih. Asli, harus nggak sih kita konsultasi ke lawyer sebelum kita tweet sesuatu? Ya, jadi kalau ada emoji roket-roket ataupun Elon Musk men-tweet tentang Tesla itu akan bisa dikenakan delik hukum teman-teman. Semakin parah kan? Karena ini juga ya, ini saya katakan tadi bahwa Republikan ini memang semakin serius dia mengintimidasi media dengan tuntutan hukum teman-teman. Jadi, itulah wajar kenapa Elon Musk ini sekarang pro dengan Donald Trump teman-teman. Jadi 2024 pemilihan umum di Amerika itu akan menjadi semakin menarik teman-teman. Karena seperti yang sudah saya katakan di video saya yang sebelumnya, 2024 itu ada 2 event besar yang akan terjadi di sana. Halving Bitcoin dan pemilihan Presiden Amerika Serikat di bulan November ya kalau tidak salah di sana. Jadi teman-teman ini memang faktor eksternal untuk market. Tetapi saya yakin bahwa The Fed ini sampai pertengahan tahun ini kemungkinan ya akan masih terus dengan berita-berita yang hawkish. Dan saya sudah bilang di beberapa video saya akan ada agresif pembelian dengan melihat nanti kondisi di bulan 6 atau bulan 5 ya teman-teman. Karena di pertengahan tahun itu ya banyak analis yang memprediksi seperti itu. Dan termasuk saya di sini dengan melihat faktor-faktor tadi yang saya katakan ya. Menjelang ke tahun politik itu pasti mereka akan berusaha untuk memoles ataupun mempercantik ekonomi ini teman-teman. Kemudian mengenai analis kripto dari dalam negeri ya yang saya follow di sini teman-teman dan mungkin kalian bisa memfollow mereka karena menurut saya ya ini akun yang sangat bagus sekali ya. Jadi untuk chart BTC yang 2 hari ini untuk candle 2 hari teman-teman di sini memang terjadi bearish divergence ini teman-teman di sini. Jadi orang-orang yang TA betul di sini ya yang technical analysis itu sudah ambil posisi short di sini. Dan kita tahu ya kadang-kadang TA ini sangat subjektif teman-teman. Oleh karena itu sebelum kita menentukan posisi sebaiknya riset kita mandiri lah. Supaya nanti itu, oh gara-gara si ini nih saya rugi. Janganlah seperti itu teman-teman ya. Karena ini kan uang-uang kita dan keputusan itu kan ada dari kita juga teman-teman. So, dari sekarang ini untuk si Hotelier Crypto ini menyatakan bahwa kalaupun nanti turun sampai 21.700 ini masih sangat normal untuk pergerakan Bitcoin teman-teman. Dan untuk harga Bitcoin ini sepertinya ya, kalau mengikuti analisa dari Hotelier Crypto, ya dia akan bolak-balik dari kisaran 23.000 sampai 25.000 seperti itu teman-teman ya. Ini insight dari Hotelier Crypto ya teman-teman.
Dan menurut saya juga ini memang sangat normal karena meskipun data ekonomi yang turun ya kemarin itu parah banget, parah. Tetapi and somehow guys, somehow netral masih. Ini yang saya tweet kemarin ya. Sekarang ini meskipun harga sedang turun teman-teman, artinya dengan FUD yang banyak ini, itu kita bisa simpulkan sendiri teman-teman. Saya sudah sering mengatakan bahwa ketika FUD bertebaran di mana-mana, itu kadang-kadang peluang ya untuk kita mengakumulasi ataupun angkut koin lagi yang lebih banyak teman-teman. Ataupun kita melihat dulu dah, kita riset dulu, kita lihat oh ini masih akan turun lagi atau kita menghadang pisau jatuh. Jadi teman-teman tetap do your own research dan saya semakin tertarik di sini teman-teman melihat kejadian-kejadian seperti ini. Seperti yang sering saya katakan, Robert Kiyosaki menyatakan bahwa krisis itu adalah peluang untuk orang-orang menjadi super rich teman-teman. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.